Jalan Panjang Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, karya W.R. Supratman yang selalu kita dengar, telah melewati perjalanan panjang. Ditulis oleh Andri Setiawan, dilansir dari historia.id. Kalau bangsa Belanda punya lagu kebangsaan Wilhelmus, mengapa Indonesia belum punya? Sebab itu, sekarang saya sedang mulai mengarang lagu dan saya beritahukan juga kepada bapak dan saudara-saudaraku untuk mendapat restunya. Kata W.R. Rudolf Supratman kepada Urip Kasan Sengari, kakak iparnya, pada pertengahan 1926. Rupanya waktu itu Supratman tengah terusik dengan sebuah kalimat dalam artikel majalah Timbul. Alangkah baiknya kalau ada salah seorang dari pemuda Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia, sebab lain-lain bangsa semua telah memiliki lagu kebangsaannya masing-masing, tulis majalah Timbul. Sebenarnya saat itu sudah ada lagu dari barat sampai ke timur sebagai lagu kaum pergerakan. Tetapi menurut Supratman, lagu itu belum mengesankan dan menggugah semangat berjuang. Ide membuat lagu kebangsaan yang bukan sekadar lagu pergerakan pun muncul. Hasrat Suparman untuk mengubah lagu kebangsaan kemudian semakin bertambah setelah tersiar berita dari Indosis Studies Club yang dipimpin Soekarno bahwa perlu adanya segera lagu nasional. Menurut Bondan Winarno, dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, dalam proses mengubah lagu ini, Supratman dibantu Theo Pangemanan, tokoh kepanduan yang mahir bermusik. Ketika nadanya telah tercipta, dia langsung menetapkan judul Indonesia untuk lagu ini. Sementara itu, liriknya mengambil inspirasi dari jargon dan ungkapan aktivis pergerakan yang akrab didengarnya dalam percakapan-percakapan di gang keramat. Pada 1928, para pemuda pergerakan tengah sibuk mempersiapkan Kongres Pemuda II. Supratman kemudian menulis surat kepada panitia guna memperkenalkan lagunya dan untuk diperdengarkan dalam kongres. Gayung bersambut, panitia mengizinkan lagu itu diperdengarkan dalam penutupan kongres. Kongres Pemuda II pun digelar di rumah milik Si Kong Leong, Jalan Keramat Raya 106 Jakarta. Supratman membawakan lagu itu dengan biolanya usai sidang pleno ketiga. Penampilannya mendapat sambutan hangat peserta kongres dan meminta lagu itu dinyanyikan beserta liriknya. Hadirin segera senang dengan lagu itu dan minta diulang. Dolly, salah satu gadis remaja, putri sulung Haji Agus Salim, menyanyikan lirik lagu tersebut. Tulis Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil Petit History Indonesia Jilid 2. Pada momen itu, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia diperbolehkan dengan catatan tanpa lirik Merdeka, Merdeka. Supratman menggubah lirik asli yang mencantumkan kata merdeka dengan kata mulia. Maka, sambil berdiri di atas kursi, dengan suara lantang, Dolly Salim berseru. Para peserta kongres pun menyanyikannya bersama. Pada 10 November 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia dipublikasikan dalam surat kabar. Surat kabar berbahasa Melayu Tionghoa, Sinpo, memuat lagu dan notasi Indonesia Raya pada edisi nomor 293. Selain mencetak, Supratman juga meminta Sinpo untuk menjual dalam bentuk partitur lepas. Padahal pemuatan maupun percetakan lagu Indonesia melanggar aturan pemerintah kolonial Belanda. Pengusaha rokok kretek Moro Seneng di Tulung Agung, Jawa Timur juga memuat utuh syair lagu dalam buku peringatan 5 tahun perusahaan kreteknya. Tak hanya itu, Supratman juga menyebarluaskan lagunya dalam bentuk piringan hitam. Dia meminta bantuan temannya, Yu Kim Chan, yang berhasil mencetaknya dalam piringan hitam. Lagu Indonesia lalu menjadi lagu wajib yang hampir selalu dinyanyikan di setiap pertemuan-pertemuan organisasi. Seiring dengan kian populernya lagu itu di kalangan aktivis pergerakan, Supratman berinisiatif untuk mengubah judulnya. Tidak terlalu terang alasannya, lagu itu kemudian berjudul Indonesia Raya. W.R. Rudolf Supratman menerbitkan sendiri naskah lagu Indonesia Raya itu dalam cetakan rapi yang berjumlah lebih dari 1000 lembar. Semua sahabat dan kenalannya diberinya dengan cuma-cuma. Sebagian besar lainnya dijual dengan harga 20 sen. Dalam waktu singkat saja, sudah terjual habis. Tulis Soeharto dalam W.R. Rudolf Supratman.
Sejak diterima Kongres Pemuda, Indonesia Raya biasa dinyanyikan dalam pembukaan sidang partai-partai politik. Misalnya, pada Kongres kedua Partai Nasional Indonesia PNI di Jakarta, 18 hingga 20 Desember 1929. Untuk memeriahkan Kongres, Supratman diminta memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan gesekan biolanya bersama suatu orkes. Ketika lagu kebangsaan itu hendak dimulai, Soekarno selaku Ketua PNI meminta hadirin berdiri untuk menghormat lagu Indonesia Raya. Sejak itu hingga pada saat ini dan seterusnya, apabila lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan, maka selalu dihormati dan dinyanyikan dengan berdiri. Tulis Urip Kasan Sengari dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya dan W.R. Supratman, penciptanya. Kongres PNI juga menetapkan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Penetapan ini dikukuhkan dalam Kongres Rakyat Indonesia yang digelar Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada Desember 1939. Selain itu, Kongres juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada masa pendudukan Jepang, lagu Indonesia Raya sempat bebas berkumandang. Namun tak berapa lama, setelah Maret 1942, lagu ini dilarang keras diperdengarkan dan dinyanyikan. Radio Tokyo yang sebelumnya pada awal dan akhir siaran selalu memperdengarkan lagu Indonesia Raya juga menghentikannya. Pada 1944, tokoh-tokoh Indonesia diizinkan membentuk panitia lagu kebangsaan. Mereka melakukan beberapa perubahan musikal serta susunan kata-kata syair lagu tanpa mengubah struktur, komposisi, dan tema. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada akhir tahun 1950, Yusuf Ronodipuro, Kepala RRI Studio Jakarta, meminta Hans Kleber, perantau asal Belanda, seorang pemain violin, trombon, dan arranger musik yang piawai, menggubah partitur lagu Indonesia Raya untuk orkes Philharmoni. Saat itu, lagu Indonesia Raya yang masih dipakai merupakan hasil garapan Nobuo Ida, Direktur Jakarta Hosokyoku pada zaman Jepang. Tahun 1951, Kleber merampungkan aransemen baru Indonesia Raya dengan perekaman yang dibantu 140 pemusik gabungan dari ketiga orkes RRI, serta menggunakan mikrofon Westrak dan tape recorder Philip. Menurut Bondan, hasil aransemen Kleber diperdengarkan kepada Presiden Soekarno. Di sini muncul perdebatan antara Soekarno dan Kleber. Kleber pun merevisi aransemennya. Revisi kedua kembali dibawa ke hadapan Soekarno. Harus ada bagian yang lifelik, yaitu bagian sebelum refren. Refrennya sendiri harus meledak dan menciptakan klimaks, kata Soekarno. Kleber merevisinya sekali lagi, dan kali ini dia bisa menebak tepat keinginan Soekarno. Revisi ketiga ini disukai Soekarno tanpa perubahan lagi. Versi inilah yang kemudian dipakai hingga hari ini.